Para penjual gorengan di sekitar Pasar Simpang Pematang Kabupaten Mesuji menjadi salah satu yang terdampak atas kenaikan harga minyak goreng. Pantauan pada Kamis siang, sejumlah pedagang gorengan di daerah ini banyak yang tutup dan tidak berjualan. Menurut salah satu pedagang gorengan yang masih berjualan mengatakan, teman-temannya tersebut tidak berjualan akibat mahalnya harga minyak goreng saat ini. Harga minyak goreng yang sebelumnya Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Kenaikan harga minyak goreng tersebut telah menambah biaya modal dan tidak sebanding dengan hasil penjualan, sebab mereka umumnya tidak menaikkan harga gorengan yang mereka jual. Enggak, kalau harga masih tetap, cuman kita ukuran gorengan kita kurangin aja. Cara mensiasati seperti itu ya? Iya. Saya ya namanya kita cuman jual gorengan ini ya. Harga sembako di sama minyak ya stabil lah, bisa stabil lagi. Iya, bisa stabil kan. Para pedagang gorengan di Kabupaten Mesuji meminta kepada pemerintah agar segera dapat mengatasi kenaikan harga minyak goreng. Jika dibiarkan berlarut, bukan hal tak mungkin usaha mereka akan bangkrut dampak sepinya pembeli ketika mereka memaksakan harus menaikkan harga gorengan. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Lampung mengaku tak berdaya terhadap melonjaknya harga minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng kemasan dan curah terjadi sejak 2 bulan lalu. Penyebabnya karena adanya kenaikan harga CPO di pasaran dunia. Kondisi itu terjadi dampak dari pandemi COVID-19, di mana negara-negara penghasil sawit seperti Malaysia melakukan lockdown. Harga minyak goreng kemasan kini mencapai Rp16.000 per liter dari sebelumnya Rp12.000 per liter. Bahkan untuk merek tertentu yang premium sudah menyentuh harga Rp17.500 per liter. Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengaku sulit mengintervensi kenaikan harga minyak goreng. Namun pihaknya berjanji akan menurunkan tim untuk memantau dampak kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Kita tahu ya, mereka mengalami lockdown. Nah, itu berpengaruh terhadap harga CPO dunia. Nah, namanya harga itu kan dia ditentukan pertama oleh biaya produksi, ya kan? Baru yang kedua adalah permintaan dan penawaran. Nah, kalau terkait dengan biaya produksi ini kan memang nggak bisa kita kita intervensi lah gitu ya, karena memang itulah biaya yang dikeluarkan oleh pabrik gitu kan untuk menghasilkan minyak. Kenaikan harga minyak goreng berdampak bukan hanya pada dagangan dan pembeli rumah tangga, namun berimbas juga pada pedagang gorengan, warung makan, dan rumah makan. Sepi ngaruh. Ngaruh ya? Minyak mahal ngaruh. Ya. Minyak curah naiknya Rp2.000 perak. Per liter? Per liter. Kalau yang kemasan? Kemasan naiknya Rp3.000 lah seliter. Pemerintah diminta menstabilkan harga minyak goreng agar kesusahan dan beban warga yang terdampak pandemi tidak bertambah lagi oleh kenaikan harga kebutuhan pangan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sejak awal tahun hingga memasuki pekan pertama bulan November 2021, harga beras di Lampung Utara stabil. Sejauh ini belum ada kenaikan harga beras dan stok beras di tingkat pedagang melimpah. Seperti terpantau di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara pada Kamis pagi. Harga beras kualitas biasa di kisaran Rp8.000 per kilogram dan harga beras kualitas premium di angka kisaran Rp12.000 per kilogramnya. Untuk penjualan beras kualitas biasa sedikit menurun, yang diperkirakan akibat turunnya daya beli dari para pedagang makanan matang, serta masih terbatasnya warga yang menggelar hajatan. Sementara ini stabil. Di angka berapa itu, Bang? Di angka 85 sampai 12.000. Yang biasa berapa? Yang paling murah 85. Sedang dan mahal? Sedang itu 10 sampai 11. Yang bagus 11 sampai 12. Hari ini mas stabil aja, tapi kemungkinan ya bakal naik sih. Sudah berapa lama stabil ini, Bang? Dari
bulan 1 sih stabil, sebelum jadi bulan 4 stabil. Paling murah 85 ada, 87 ada, 90 ada. Pembelian beras yang paling laris yakni untuk kualitas sedang dengan kisaran harga Rp10.000 per kilogram. Pembeli beras terbanyak umumnya adalah warga untuk kebutuhan makan sendiri. Berapa kita beli, Bang? Ya, salah standar masih. Beli beras merek apa kita? Ya, ada apa? UPK, terus Utama. Yang standar-standar aja itu. Oh. Berapa kita beli? Berapa ya kalau salah? 100 apa ya? 100 kalau salah ya. Menurut para pedagang, stabilnya harga beras ini terjadi karena daya beli dari masyarakat menurun. Stok beras juga melimpah, sebab pada tahun ini petani padi di Lampung umumnya sudah panen 2 kali. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pandemi tidak boleh jadi penghalang para pengusaha UMKM memunculkan ide kreatif berbisnis. Justru pandemi jadi pelecut semangat pelaku UMKM memodifikasi cara berjualan dan beradaptasi dengan kondisi yang sedang kita alami. Misalnya kini berjualan dengan memanfaatkan media sosial sehingga memperluas jaringan dan pasar. Hal itulah yang terungkap pada diskusi nasional UMKM Bangkit di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung Kamis pagi. Diskusi yang digagas Gerakan Nasional UMKM Bangkit itu untuk memberikan masukan dan semangat pada pelaku UMKM agar tidak terus bersedih dengan menurunnya omset akibat hantaman pandemi. Kita mencoba membangkitkan semangat teman-teman pelaku UMKM dengan membuat Gerakan Nasional UMKM Bangkit. Dan ini sama sekali bukan gerakan politik, ini social movement. Kita merangkul semua orang yang punya keprihatinan dan punya kepedulian terhadap UMKM. Insya Allah dengan kebersamaan kita bisa sama-sama bangkit. Dan pada masa digitalisasi, pihak Kamar Dagang dan Industri dan Otoritas Jasa Keuangan Lampung mendorong pengusaha memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin dengan inovasi baru, supaya konsumen bisa tertarik dan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama adalah semangat kita, mindset kita dari karyawan bisa bergeser menjadi juragan. Kita berharap nantinya dengan pertumbuhan para entrepreneur maka akan mendorong bangsa dan negara kita bisa maju secara ekonomi dan juga semakin sukses dengan bonus demografinya. Untuk memberikan pembiayaan dengan berbasis teknologi informasi, baik itu pembiayaan melalui peer-to-peer lending ya, ataupun juga melalui securities crowdfunding yang berbasis saham dan obligasi. Jadi saya kira sekarang masyarakat jangan lagi lah tergoda untuk pinjam ke pinjaman-pinjaman online yang ilegal, karena dari OJK sendiri selaku regulator sektor jasa keuangan sudah menyediakan. Namun dari data Kadin dan OJK, belum banyak UMKM yang sepenuhnya beralih ke digital. Apalagi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menargetkan pada 2030 sebanyak 30 juta UMKM sudah beralih ke digital. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.